Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Eksa Denia Serli dengan NPM 22 111203 dari kelas manajemen 22C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penarikan dan rekrutmen SDM. Pengertian penarikan. Penarikan atau rekrutmen adalah proses pencarian dan penikmatan para calon karyawan atau pelamar yang mampu untuk melamar karyawan. Proses ini dimulai ketika para pelamar dicari dan berakhir bila lamaran-lamaran aplikasi mereka diserahkan. Definisi rekrutmen menurut Siagia tahun 2009 adalah proses mencari, menemukan, dan menarik pelamar untuk dipekerjakan dalam suatu organisasi. Sedangkan menurut Hasibun 2007, penarikan adalah usaha untuk mencari dan mempengaruhi tenaga kerja agar mau melamar lowongan pekerjaan yang ada dalam suatu perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa penarikan atau rekrutmen tenaga kerja merupakan proses mendapatkan sejumlah calon tenaga kerja yang berkualitas untuk jabatan atau pekerjaan utama di dalam rangka penerimaan seseorang dalam suatu lembaga atau organisasi. Aktivitas penarikan dimulai pada saat calon mulai dicari dan berakhir pada saat lamaran mereka diserahkan. Selanjutnya, tujuan penarikan. Kegiatan penarikan dilakukan dengan memperhatikan aspek legalitas yang berlaku dalam rangka memperoleh sejumlah tenaga yang diperlukan. Adapun tujuan aktivitas dari penarikan sumber daya manusia terdiri dari yang pertama, memikat pelamar yang melamar kesempatan kerja. Aktivitas ini memiliki pelamar yang melamar kesempatan kerja untuk ukuran dan karakteristik kelompok pelamar, membatasi sampai di mana aktivitas penyusunan pegawai berikutnya mencapai tujuan. Yang kedua, mempengaruhi pelamar menerima tawaran pekerjaan yang mereka terima. Aktivitas penarikan dapat pelamar mempengaruhi apakah menerima tawaran pekerjaan yang mereka terima. Yang terakhir, sebagai sarana pertukaran informasi. Alasan dilakukan penarikan. Ada beberapa alasan yang mendorong suatu organisasi melakukan penarikan sumber daya manusia, yaitu berdirinya organisasi baru, adanya perluasan kegiatan organisasi, terciptanya pekerjaan dan kegiatan-kegiatan baru, adanya pekerjaan yang pindah ke organisasi lain, adanya pekerjaan yang berhenti baik dengan hormat sebagai tindakan punitif, adanya pekerjaan yang berhenti karena memasuki usia pensiun, dan yang terakhir adanya pekerjaan yang meninggal dunia. Selanjutnya, kendala-kendala penarikan. Kendala-kendala penarikan sumber daya manusia terdiri dari 6, yaitu yang pertama, kebijakan organisasi nasional. Yang pertama, kebijakan promosi. Untuk memberikan kesempatan pertama kepada karyawan sekarang untuk mengisi lowongan, sehingga dapat meningkatkan moral dan partisipasi karyawan serta membantu kegiatan pemeliharaan karyawan. Yang kedua, kebijakan kompensasi. Besarnya kompensasi yang ditawarkan akan mempengaruhi minat mencari kerja untuk menjadi pelamar serius. Yang ketiga, kebijakan status karyawan. Status karyawan honorer, musiman, atau part-time dapat menyebabkan perusahaan menolak karyawan qualified yang menginginkan status kerja full-time. Yang keempat, kebijakan penerimaan tenaga lokal. Prioritas penarikan biasanya dimaksudkan untuk lebih terlihat dalam masyarakat dan menjalin hubungan baik dengan lingkungan masyarakat sekitar perusahaan.
Kendala yang kedua adalah rencana SDM. Rencana SDM merupakan salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam proses penarikan dengan merinci persediaan keterampilan, perencanaan latihan dan pembangunan, promosi, dan menguraikan mana pekerjaan yang akan diisi oleh internal perusahaan dan mana yang akan diisi melalui penarikan. Yang ketiga, kondisi pasar tenaga kerja merupakan suatu wilayah geografis di mana kekuatan supply yaitu orang yang menjalin kerja berinteraksi dengan kekuatan permintaan yaitu perusahaan yang sedang mencari tenaga kerja, dan demikian akan menentukan harga tenaga kerja. Bila supply dalam wilayah geografis tertentu terbatas, penarikan harus dilakukan ke daerah lain, maka biayanya harus lebih mahal dan sebaliknya. Jika suplai karyawan dan kualitas relatif tinggi dalam pasar lokal, maka harga tenaga kerja akan cenderung menjadi rendah. Yang keempat, lingkungan eksternal. Kondisi di luar perusahaan sangat mempengaruhi, misalnya perubahan pasar tenaga kerja, tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, hukum perburuan, penggandaan tenaga kerja tertentu. Walaupun sudah dipertimbangkan sebelumnya, lingkungan ekonomi dapat berubah secara cepat sesuai rencana disetujui. Yang kelima, persyaratan jabatan. Setiap jabatan adalah salah satu kendala penarikan. Misalnya untuk menarik tenaga kerja, keterampilan, ketentuan lebih sulit daripada tenaga kerja tidak terampil. Untuk itu, Departemen terampil tentu sulit. Departemen personalia perlu mempelajari pemerintah jabatan dari informasi analisis jabatan dan komentar para manajer. Pengetahuan akan persyaratan jabatan memungkinkan bagian personalia untuk memilih cara terbaik dalam program dengan batasan yang ada. Yang terakhir, kebiasaan pelaksanaan. Penarikan keberhasilan penarikan di masa lalu akan membentuk kebiasaan itu. Memang tahap ini dapat menghasilkan keputusan yang memakan waktu, tetapi juga dapat merumuskan kesalahan-kesalahan selama ini dan memudahkan alternatif yang lebih efektif. Dengan demikian, para pelaksanaan penarikan memerlukan umpan balik baik positif maupun negatif agar mereka tidak hanya menggantungkan kepada kebiasaan-kebiasaan yang sudah terbentuk. Selanjutnya, teknik penarikan. Teknik-teknik rekrutmen baik di sektor publik maupun swasta dapat dilakukan melalui asas desentralisasi dan disentralisasikan tergantung keadaan besarnya organisasi, kebutuhan, dan jumlah calon pekerja hendak direktur. Kesimpulannya, proses rektur merupakan serangan langkah penting yang dilakukan perusahaan untuk menarik, memilih, dan merekrut karyawan potensi sesuai dengan kebutuhan organisasi, dari perencanaan awal hingga integrasi karyawan baru. Setiap tahap memiliki perencanaan sendiri dalam menjamin keberhasilan rekrutmen. Kesuksesan rekrutmen bergantung pada strategi yang efektif, proses seleksi yang cermat, serta integrasi yang baik antara karyawan baru dan lingkungan kerja perusahaan. Dengan proses rekrutmen yang tepat, perusahaan dapat menemukan individu yang sesuai dengan kebutuhan organisasi yang dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan keberhasilan perusahaan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.